Keadilan adalah ketika hak dan kewajiban berjalan secara seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebagai warga negara Indonesia, maka kita memiliki hak. Hak kita contohnya adalah apabila jalan di sekitar rumah kita sedang rusak atau berlubang, maka kita berhak melaporkannya agar segera diperbaiki. Kemudian saat pemilu, maka kita juga berhak mengikutinya dan memberikan suara. Saat ini kalian sedang menonton video pembelajaran ini dengan menggunakan handphone, maka kalian telah menggunakan hak mengakses informasi melalui alat digital. Saat kita mendapatkan hak-hak kita, maka kita juga harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Contoh kewajiban kita dimulai dari hal yang kecil saja, misalnya, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Lalu kemudian kita juga wajib membayar pajak. Lalu misalkan kita sedang berkendara di jalan, maka kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Berbicara tentang hak dan kewajiban, apakah kalian tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Mari simak video ini sampai akhir ya, karena saya akan membahas tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Hak warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh seorang warga negara dari negaranya. Hak ini bersifat menuntut dan aktif untuk mendapatkan pemenuhan dari negara. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau diberikan oleh seorang warga negara kepada negaranya atau kepada warga negara lain sebagai timbal balik dari hak yang telah ia terima. Kewajiban ini bersifat mengikat dan pasif, yaitu berupa kepatuhan atau tindakan. Jadi intinya adalah kita baru bisa menuntut hak dengan maksimal kalau kita sudah melaksanakan kewajiban. Tahukah kamu, semua hak dan kewajiban tidak dibuat asal-asalan loh. Hal tersebut dianalisis sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang kemudian dijabarkan melalui pasal Undang-Undang Dasar 1945. Berikut penjelasannya. Dalam Sila 1, Ketuhanan yang Maha Esa, hak kita adalah hak beragama, dan kewajiban kita adalah kewajiban untuk menghormati perbedaan keyakinan yang terdapat dalam pasal 29 ayat 2. Sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak kita adalah hak asasi manusia, seperti hak hidup yang terdapat dalam pasal 28A. Dan kewajiban kita adalah kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dalam pasal 28J ayat 1. Sila 3, Persatuan Indonesia. Hak kita adalah hak kolektif untuk membangun bangsa, dan kewajiban kita adalah kewajiban bela negara yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak kita adalah berpendapat dalam pasal 28E ayat 3. Dan kewajiban kita yakni kewajiban menaati hukum dan pemerintahan dalam pasal 27 ayat 1. Sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak kita adalah hak pekerjaan dan penghidupan layak. Dan kewajiban kita adalah kewajiban bertanggung jawab sosial dalam pasal 27 ayat 2. Lalu, adakah pelanggaran-pelanggaran hak dan kewajiban? Tentu ada. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fenomena yang terjadi saat ini. Misalnya, fenomena korupsi, di mana koruptor merampas hak orang miskin atas layanan publik. Jelas sekali hal ini melanggar keadilan sosial, yakni sila kelima. Selanjutnya adalah fenomena hoax, di mana fenomena ini menyebar kebohongan di media sosial yang melanggar kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dan langsung merusak persatuan dalam sila ketiga.
Kesimpulannya, menjadi warga negara Indonesia berarti kita memiliki hak yang harus didapatkan dan juga kewajiban yang harus kita lakukan. Hak kita adalah jaminan dari negara, seperti hak untuk bersekolah, hak bekerja, hak hidup aman, dan hak untuk memilih agama. Dan kewajiban kita adalah tanggung jawab kita kepada negara dan sesama, seperti wajib taat hukum, wajib membayar pajak, dan wajib menghormati hak orang lain. Semua hak dan kewajiban ini berakar kuat pada Pancasila dan dijabarkan dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, ambil hakmu, laksanakan kewajibanmu, jadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedomanmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.